Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku, Gracie Laura. Di videoku kali ini, aku akan membahas tentang ketakutan terbesar wanita saat mendaki gunung. Dan aku juga akan membahas beberapa tips yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi rasa ketakutan tersebut. Seperti yang kita tahu, kalau kegiatan mendaki gunung ini kan adalah kegiatan ekstrim yang banyak banget dilakukan oleh laki-laki dan jarang banget yang dilakukan oleh perempuan. Karena biasanya wanita itu tidak mau melakukan kegiatan ekstrim ini karena terlalu beresiko dan mereka akan mencari cara yang lebih aman. Tapi bukan berarti tidak ada wanita yang tidak mau melakukan kegiatan ini. Menurut pengalaman aku, wanita-wanita yang biasanya melakukan pendakian gunung itu memiliki sifat yang lebih tomboy, lebih mau menerima tantangan, dan mau mengambil resiko. Tapi tidak semuanya yang bersifat seperti itu. Masih ada juga yang aku temui yang lebih feminim. Nah, jadi apa aja sih ketakutan-ketakutan terbesar bagi seorang wanita saat mendaki gunung? Yang pertama, takut tidak kuat. Banyak banget wanita yang takut banget ketika diajak mendaki gunung, alasannya adalah takut tidak kuat. Memang benar, sebenarnya diri kalian sendiri atau diri kita sendiri yang tahu kita itu kuat apa enggak. Tapi sebenarnya di sini kembali lagi ke diri kalian sendiri. Kalau kalian punya niat, tujuan, dan juga tekad yang bulat dan persiapan yang matang, pasti kalian akan mencoba dan tidak takut untuk mencoba. Kalau kalian merasa takut selama pendakian, sebenarnya itu kembali ke kalian. Kalian harus memainkan sugesti kalian. Di saat otak kalian berpikir tidak mampu, tentu saja bagian organ tubuh kalian lain akan mendukung hal tersebut. Tapi jika otak kalian berpikir kalian mampu, dan itu akan membangunkan semangat kalian untuk terus melangkah saat pendakian. Di sini aku ajak teman-teman supaya berani untuk keluar dari zona nyaman. Karena zona nyaman itu kan sudah sering banget kita alami. Dan biasanya kegiatan pendakian gunung ini bisa membuat diri kalian itu menemukan siapa jati diri kalian sebenarnya. Tapi teman-teman, kalau misalnya kondisi badan kalian sudah tidak memungkinkan untuk kalian berangkat, atau kalian sedang demam, atau sedang sakit apapun itu, aku sarankan untuk tidak berangkat. Karena, seperti yang kita tahu, tujuan utama daripada pendakian itu adalah pulang dengan selamat. Tapi kalau misalnya kalian mau tetap berangkat, kalian harus tetap memberitahu kepada teman-teman kalian atau tim kalian selama pendakian itu bahwa kondisi kalian adalah seperti ini. Jangan ditutup-tutupin karena itu akan sangat beresiko untuk kalian dan tim kalian. Lanjut ke ketakutan nomor 2. Takut karena tidak pernah mendaki dan tidak tahu jalur pendakian. Sebenarnya ini nggak bisa dijadiin sebagai ketakutan karena pendaki-pendaki yang sudah menjelajah kemana-mana itu dulunya adalah seorang yang pemula, sama-sama tidak pernah mendaki gunung. Tetapi karena mereka berani mencoba, tentunya ini bukanlah merupakan alasan untuk kalian yang ingin memulai pendakian. Nah, saran dari aku untuk kalian yang belum pernah mendaki gunung ataupun yang tidak tahu jalur pendakian, aku saranin kalian mengajak orang yang pernah mendaki gunung tersebut, atau kalian bisa mencari informasi sebanyak mungkin mengenai jalur pendakian di gunung itu. Soalnya menurut pengalaman aku tuh pernah naik ke suatu gunung di Indonesia, di Gunung Merbabu. Jadi aku tuh satu tim belum ada yang pernah ke Gunung Merbabu, tapi kita melakukan pencarian informasi yang benar-benar detail sampai akhirnya kita bisa berangkat dan pulang dengan selamat. Lanjut ke nomor 3. Takut tidur dengan lawan jenis. Nah, menurut pengalaman aku, kan aku ikut organisasi. Jadi selama aku berorganisasi ini atau melakukan kegiatan pendakian, itu tuh kalau tidur dengan lawan jenis itu merupakan hal yang biasa aja. Karena di sini di saat kalian mendaki gunung, kondisi gunung itu kan dingin. Jadi akan adanya simbiosis mutualisme di mana kalian satu sama lain menerima suatu keuntungan. Keuntungannya itu adalah kehangatan daripada orang yang berada di dalam tenda. Tapi jika kalian tidak mau tidur dengan lawan jenis, itu bisa kalian konsultasikan pada tim kalian pada awal pendakian bahwasanya kalian mau tidur terpisah dari lawan jenis. Dengan begitu, teman kalian yang mempersiapkan logistik akan membawa tenda lebih daripada satu. Misalnya kalian berangkat berenam, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Kalian bisa bawa
dua tenda, di mana satu tenda laki-laki dan satu tenda yang lain adalah perempuan. Jadi kalian jangan takut kalau misalnya pendakian itu tidak harus selamanya tidur dengan lawan jenis. Kalaupun kalian harus tidur dengan lawan jenis di dalam satu tenda, pastiin kalian tidak tidur berdua saja. Ajaklah teman kalian yang lain yang menurut kalian aman di saat kalian berada bersama mereka. Lanjut ke ketakutan nomor 4. Mandi dan buang air di mana? Seperti yang kita tahu, kalau wanita itu kan pasti lebih ribet untuk masalah mandi, buang air, apalagi ini berada di hutan saat pendakian. Karena seperti pengalaman aku, wanita itu kan lebih ke tidak bisa kalau tidak mandi, sedangkan laki-laki akan biasa saja saat mereka tidak mandi. Jadi solusi yang bisa kalian ambil itu adalah di saat kalian ingin mandi, kalian bisa mandi sebelum dan sesudah pendakian, dan kalian bisa mandi di base camp. Base camp itu adalah tempat kalian mempersiapkan sesuatu sebelum kalian pendakian. Biasanya base camp ini adalah tempat kalian melakukan pembayaran simaksi. Jadi kalian di sana bisa mandi, buang air, atau mempersiapkan carrier kalian, tenda kalian, ataupun logistik kalian yang lain. Kalau kalian ingin membuang air saat di tengah perjalanan, kalian bisa pergi ke tempat sepi dan ajak satu teman kalian, tentu saja wanita, untuk menemani dan mengawasi kalian selama kalian buang air. Karena teman kalian ini akan menjaga dan mengawasi barangkali ada orang yang lewat di sekitar kalian. Jadi kalian nggak perlu takut lagi untuk mandi dan buang air selama pendakian. Lanjut ke ketakutan nomor 5. Takut ketemu hewan buas. Biasanya kan wanita-wanita tuh takut banget ketemu yang seperti ular, harimau, atau singa. Kalau menurut pengalaman aku sih, aku nggak pernah ketemu hewan-hewan buas kecuali monyet. Monyet itu banyak banget di pinggir-pinggir, bahkan mereka tuh mau main-main ke tenda kalian. Makanya aku sarankan kalian menyimpan barang-barang kalian, apalagi makanan, jangan di luar tenda. Kalian harus menyimpannya di dalam tenda karena monyet-monyet itu nakal. Meskipun aku bilang menurut pengalaman aku nggak pernah ketemu hewan-hewan buas, bukan berarti kalian tidak berhati-hati atau waspada. Kalian harus tetap berhati-hati dan waspada selama di jalur pendakian. Meskipun jarang banget terdengar kalau ada hewan buas yang menyerang pendaki, tapi bukan berarti itu tidak ada. Karena hewan buas itu akan menghindari jalur manusia, sama seperti kita. Manusia itu menghindari hewan buas, sedangkan mereka juga menghindari manusia. Jadi meskipun kabarnya jarang banget terdengar kalau hewan buas itu menyerang pendaki, tetaplah waspada dan hati-hati dengan sekitar kalian. Lanjut ke ketakutan nomor 6. Takut kulitnya hitam atau rusak. Ini biasanya wanita-wanita yang rajin menggunakan skincare atau yang rajin perawatan kulit, yang takut hitam. Ini biasanya takut banget dengan hal ini. Kalau kalian takut kulit kalian itu rusak terpapar sinar matahari secara langsung, kalian bisa menggunakan kaos lengan panjang, celana lengan panjang, penutup kepala, atau menggunakan sarung tangan, kaos kaki, menggunakan sepatu. Dan juga kalau misalnya muka kalian nggak mau kusam karena terkena paparan sinar matahari, kalian bisa menggunakan masker buff yang menutupi bagian muka. Dan aku saranin kalian menggunakan topi yang juga menutup bagian belakang supaya belakang sini nggak belang. Dan aku saranin buat kalian jangan pernah lupa menggunakan sunscreen ataupun sunblock, dan juga jangan lupa menggunakan lotion di bagian dalam kulit supaya tidak terasa perih atau terasa tersengat matahari saat pendakian. Nah, biasanya kan selama mendaki itu kan kulit kita kering. Nah, aku saranin banget buat kalian wanita-wanita yang gak mau bibirnya rusak saat pendakian, kalian gunain lip balm atau Nivea yang gel itu buat bibir kalian supaya nggak kering. Soalnya menurut pengalaman aku, selama aku pendakian itu dan aku terpapar sinar matahari, bibir aku akan kering seperti dehidrasi. Dan jadi aku menanggulangi itu adalah aku menggunakan lip balm atau pelembab yang lain. Dan juga jangan lupa setelah kalian sampai di tenda, bersihkan wajah kalian atau daerah tangan kalian dengan tisu basah atau tisu kering juga boleh, atau kalian memiliki air berlebih, kalian bisa cuci muka kalian supaya tidak kusam. Dan juga gunakan pelembab kalian selama di pendakian. Nah, untuk kalian-kalian yang suka bermakeup, jangan gunakan makeup berlebihan ketika di gunung, karena hal itu akan membuat kalian iritasi terkena paparan sinar matahari. Kita lanjut ke ketakutan yang terakhir, yang nomor 7 adalah takut menstruasi selama
pendakian. Hal ini kan sebenarnya wajar banget buat kita wanita karena menstruasi itu kan akan datang setiap bulannya. Kalau misalnya kalian ingin merencanakan pendakian tetapi kalian belum menstruasi atau tanggal menstruasi kalian akan berdekatan dengan tanggal pendakian kalian, aku saranin kalian untuk membawa pembalut yang cukup untuk kalian selama pendakian. Kalau misalnya kalian menstruasi di tengah pendakian, aku saranin kalian jangan panik. Jangan juga mengeluh ataupun bermanja-manja ke teman kalian, karena gunung itu bukan tempat untuk kalian mengeluh, bermanja, dan juga berkeluh kesah. Jadi gunung itu adalah tempat kalian menikmati proses, bukan untuk manja-manja atau mengeluh selama perjalanan. Nah, untuk kalian yang menstruasi selama pendakian, jangan lupa membawa kantong plastik hitam untuk membuang bekas pembalut kalian. Tapi ingat, jangan buang pembalut di gunung. Kalau kalian misalnya menstruasi selama di gunung, kalian harus mengganti 3-4 kali pembalut dalam sehari, karena kalian harus tetap menjaga misfi kalian untuk tetap kering. Kalau misalnya pengalaman aku, kalau aku nggak pernah menstruasi selama pendakian, tapi teman aku ada yang dia menstruasi selama pendakian, dan kalau misalnya misfinya lembab, itu akan membuat iritasi di bagian pinggir dari selangkangan kalian. Karena itu akan merepotkan kalian selama pendakian, karena kalian akan susah jalan. Jadi aku sarankan untuk kalian tetap menjaga kekeringan daripada misfi kalian. Kalau misalnya kalian merasakan nyeri di bagian perut, yang kalian harus pikirkan itu adalah jalur dari pendakian. Jangan pernah memikirkan nyeri daripada perut kalian. Kalau misalnya jalur pendakiannya terlalu membuat kalian bosan, kalian bisa melihat pemandangan sekitar atau pria-pria tampan yang di sekeliling kalian atau pendaki lain yang lebih tampan, supaya kalian tidak memikirkan rasa nyeri kalian. Itu akan sangat membantu kalian selama pendakian. Tapi ingat ya teman-teman, jangan pernah membuang pembalut kalian di gunung. Nah, jadi itu dia teman-teman 7 ketakutan terbesar wanita saat pendakian gunung dan solusi untuk menanggulangi rasa ketakutan itu. Ingat ya teman-teman, tujuan kita mendaki gunung itu bukanlah puncak, tapi bisa pulang dengan selamat. Gunakanlah alat-alat yang nyaman untuk kalian digunakan agar kalian nyaman saat pendakian. Dan juga jangan lupa latihan fisik sebelum kalian melakukan pendakian, karena hal ini dapat mencegah kalian merasakan sakit badan selama pendakian. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share, dan dinyalain lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Have a nice day. Bye-bye.